Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang biasanya kita di Telkom Gegar Kalong, karena ada acara di sana hari ini kita pindah dulu ke sini, nanti ke sana lagi insyaallah. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Roja Lampung, Berau, Tanjung Pinang, Lampung, Pontianak, Radio Ray Padang, juga pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan radio lain yang ikut menyiarkan baik langsung melalui radio ataupun melalui streaming dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian Al-Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab Tauhid. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bab yang menjelaskan terlarangnya mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad atau Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau atau kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terlarang. Ada beberapa hadis yang sudah kita bahas tentang bab ini dari Qutailah yang menyatakan orang-orang Yahudi berkata, kalian telah melakukan perbuatan syirik karena kalian menyatakan Masya Allah wa syi'ta. Juga hadis dari Ibnu Abbas, ada seseorang yang berkata kepada Nabi alaihissalatu wassalam, Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah engkau, hai Muhammad. Lalu Nabi SAW menyatakan, aja'altani lillahi niddan bal Masya Allah wahdah. Apakah kamu akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Cukup kamu katakan Masya Allah saja. Ini pun sudah kita terangkan. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tentang Tufail, saudara dari Aisyah radhiyallahu anha, bermimpi bertemu dengan orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, kalian adalah benar-benar kaum sejati seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Juga bertemu dengan orang Nasrani seperti itu. Mimpinya kemudian diceritakan kepada orang-orang, juga diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi sebut Masya Allah saja. Itu hadis-hadis yang sudah kita bahas dalam bab ini. Kita ambil beberapa poin pokok dalam bab ini. Dari bab ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah ma'rifatul Yahud bisyirkil asghar. Orang-orang Yahudi ternyata mengetahui tentang syirik kecil dengan mengatakan kepada kaum muslimin, innakum tusyrikun, kalian telah melakukan perbuatan syirik, dengan mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Orang Yahudi juga tahu. Kemudian perkataan atau katakanlah kritikan orang Yahudi ini dibenarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam
dengan kemudian melarang kaum muslimin mengatakan perkataan tersebut. Ini sudah kita terangkan. Tapi dalam diri orang Yahudi terdapat perbuatan syirik besar yang terbesar dengan menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Ini poin pertama dari hadis ini. Kedua, fahmul insan idza kana lahu hawa. Idza kana lahu hawa fahima syai'an wa in kana huwa yartakibuhu mithlahu aw ashad minhu. Falyahud mathalan ankaru 'alal muslimina qawlahu ma sya'allah wa syi'ta wa hum yaquluna a'dham min hadha. Yaquluna Uzair ibn Allah wa yasifuna Allah ta'ala bin naqais wal uyub. Kedua, pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam bab ini adalah bahwa manusia memahami bahwa di dalam dirinya ada hawa nafsu. Kalau dia memiliki hawa nafsu, dia mengetahui sesuatu. Kalau umpamanya dia melakukan sesuatu tersebut, atau bahkan lebih dahsyat, dia lupa akan kesalahan dirinya sendiri. Peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Orang-orang Yahudi ketika melihat kaum muslimin melakukan kesalahan, kesalahannya termasuk syirik kecil, bukan syirik besar, yaitu mengatakan Masya Allah wa syi'ta atau Masya Allah wa sya'a Muhammad, terlihat oleh orang-orang Yahudi. Ya, dia mengkritik itu, padahal dia melakukan bahkan meyakini syirik besar dengan mengatakan Uzair anak Allah dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang dianggap aib dan kekurangan. Seperti menyatakan Allah itu pelit. Orang-orang Yahudi menyatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ini mensifati Allah atau menetapkan sifat yang buruk bagi Allah. Kemudian mereka juga mengatakan Allah itu fakir wa nahnu aghniya. Allah fakir, Allah miskin, kita kaya. Hanya karena mereka gagal faham terhadap ayat yang terdapat dalam Al-Quran bahwa Allah menjanjikan balasan kepada orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya dan bagi dia akan peroleh pahala yang mulia. Seolah-olah Allah menerima pinjaman dari hamba. Ini difahami secara keliru oleh orang Yahudi. Oh, Allah itu miskin, butuh pinjaman. Padahal yang dimaksud memberi pinjaman yang baik kepada Allah maknanya adalah infak atau sedekah atau zakat atau yang sejenisnya. Disebut dengan sebutan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah menunjukkan pastinya digantinya infak dan sedekah yang diberikan oleh kaum muslimin sepasti membayar pinjaman. Oleh karena itulah dari kesalahan dalam memahami Al-Quran, orang-orang Yahudi kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk, yang aib, dengan menyatakan Allah miskin, dengan menyatakan Allah pelit, dan yang lain-lain. Itu karena apa? Karena hawa nafsu.
kesalahan kaum muslimin sedikit yang sifatnya syirik kecil diketahui oleh mereka dan dilontarkan sebagai kritik kesalahan dalam dirinya yang lebih besar berupa mengatakan Uzair anak Allah, itu tidak mereka sadari, tidak ngeh mereka di dalam hal itu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa min dzalika ba'dul muqallidina yafhamunna nususa ala ma yuwafiqu hawa fatajiduhu yahmilu an-nusus min ad-dilalat ma la tahtamiluhu wa kadzalika aidan ba'dul mu'assirin yahmiluna an-nusus ma la tahtamiluhu hatta tuwafiqa ma maktashafahu al-ilmul hadits fi tib wal falak wa ghairi dzalik. Contoh lain tentang tipe orang yang seperti ini selain orang-orang Yahudi adalah para muqallidin. Orang-orang yang taklid terhadap sebuah keyakinan. Mereka memahami nas ayat Al-Quran atau hadis dan dibawa kepada pemahaman yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kita lihat mereka membawakan nas berupa dalil-dalil yang difahami tidak dengan makna yang sebenarnya. Kadang-kadang kaum mu'assirin sekarang, orang-orang yang kaum intelektual sekarang, atau yang disebut dengan pemikir muslim, tapi dia bukan ulama. Dia bergelar profesor, doktor, insinyur di bidang ilmu dunia, di bidang sains, di bidang teknologi, di bidang kedokteran, di bidang sosial ekonomi. Profesor doktor dia. Lalu berbicara tentang ayat dan hadis dan dipedar, dibahas melalui kacamata disiplin ilmu yang mereka kuasai. Dibahas melalui kacamata ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu sains. Itu padahal bukan alatnya untuk membedah Al-Quranul Karim. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam kekeliruan. Walhasil banyak orang yang meyakini dahulu sebuah keyakinan lalu dicari dalil untuk menguatkannya, bukan sebaliknya, bukan istadalla thumma i'taqada, tapi i'taqada thumma istadalla. Bukannya mempelajari dan memahami dalil dulu lalu memiliki keyakinan sesuai dengan dalil itu. Itu kan yang seharusnya begitu. Ini terbalik, punya keyakinan dulu lalu dicari dalil-dalil yang menguatkan keyakinannya. Kita mestinya mengamalkan dalil, bukan mendalili amal. Dua pernyataan yang kontradiktif. Mengamalkan dalil artinya memahami dalil lalu diterapkan, diamalkan. Amalnya sesuai dengan dalil. Dalil menjadi patokan pokok sehingga amalnya didasarkan kepada dalil tadi. Dan dalil itu pasti benarnya. Quran, hadis pasti benarnya. Semua amalan yang merupakan pengamalan dari dalil itu juga benar, bisa dipertanggungjawabkan. Adapun yang kedua, punya keyakinan dulu, melakukan amalan dulu. Setelah melakukan amalan yang diyakini kebenarannya karena turun-temurun berurat akar, dia warisi dari nenek moyangnya, ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Baru sibuk dicari dalil yang menguatkan. Dalilnya ditarik yang sesuai dengan keyakinannya dan amalannya. Dalil yang disesuaikan dengan amalan, bukan amalan yang berpatokan kepada dalil. Itu namanya mendalili amal, bukan mengamalkan
dalil. Yang harus kita lakukan mengamalkan dalil, bukan mendalili amal. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang taklid dan yang sejenisnya. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga. Dari hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seseorang yang menyatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan telah kehendak engkau ya Rasulullah. Ditegur keras oleh Nabi SAW, aja'altani lillahi niddan, apa kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Karena menyamakan antara masyiah Allah dengan masyiah Nabi SAW. Masyiah itu kehendak, masyiah itu keinginan. Kalau ini saja sudah dianggap syirik karena membuat tandingan bagi Allah, bagaimana dengan orang yang berlindung kepada Nabi SAW seperti berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, atau seperti orang yang berdoa langsung kepada Rasul SAW seperti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Apalagi berdoanya kepada orang yang sudah mati selain Nabi, orang tua, kakek, nenek, atau orang soleh yang dianggap wali. Lalu berkata, wahai mbah yang sudah ada di alam baka, tolong bantu saya biar kaya raya ya. Tolong umpamanya lancarkan bisnis saya ya. Tolong hentikan dan hilangkan segala kesulitan yang sedang saya alami. Mintanya bukan kepada Allah, tapi kepada orang yang sudah mati, seperti dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Para orangnya sudah mati dan bukan Nabi. Tentu ini lebih parah dibandingkan hanya dengan mengatakan Masya Allah wa sya Muhammad. Padahal ketika sahabat tadi menyatakan Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa sya Muhammad, Nabi Muhammad SAW masih hidup, masih ada, ya. Tapi sekalipun masih hidup, masih ada, tidak boleh kehendak beliau disamakan, disejajarkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan ketika itu dikatakan, langsung diingkari oleh Nabi SAW dengan mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu mau menjadikan tandingan bagi Allah, mau menjadikan aku sebagai tandingan dari Allah? Jangan kamu katakan demikian, tapi katakanlah Masya Allah saja. Tidak perlu dengan wasya'a Muhammad atau wasyita atau wasya'a fulan dan yang sejenisnya. Ini poin keempat sebagai pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam bab ini. Keempat sekarang. Anna hadza laisa minasyirkil akbar. Liqaulihi yamna'uni kadza wa kadza. Li'annahu law kana minasyirkil akbar ma mana'ahu syai'un min inkarihi. Pelajaran yang juga bisa kita ambil dalam bab ini adalah bahwa mengatakan Masya Allah wa syi'ta atau Masya Allah wa sya Muhammad itu hanyalah syirik kecil dan bukan syirik besar. Kenapa? Karena selama beberapa kurun waktu dibiarkan oleh Nabi SAW, tidak langsung diingkari, tidak langsung dilarang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah yang kita bahas kemarin, Nabi SAW menyatakan, ya, kata beliau, wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian sudah mengatakan satu kalimat yang rasa malu menghalangi aku untuk melarang kalian dari kalimat tersebut.
Nabi SAW tahu itu salah, tahu itu keliru, tapi tidak langsung dilarang, dibiarkan. Kenapa? Sudah dijelaskan. Karena beliau menunggu wahyu dulu dari Allah SWT. Ketika di Mekah tahu bahwa judi, mabuk, kemudian apalagi riba itu haram, itu buruk, tahu buruk. Tapi beliau tidak langsung mengharamkannya. Karena apa? Nunggu wahyu dari Allah SWT. Dan Allah menurunkan wahyu pada momen yang tepat. Wahyu yang melarang keburukan itu. Di saat kaum muslimin siap. Ketika Allah melihat iman kaum muslimin siap untuk meninggalkan mabuk. Padahal mereka dulu pecandu alkohol. Pecandu minum-minuman keras. Ya. Tapi imannya sudah cukup. Turun ayat yang mengharamkan itu. Apa yang terjadi? Seluruh sahabat membuang seluruh simpanan minuman yang setadinya akan mereka konsumsi sehari-hari. Dari gentong-gentong ditumpahkan. Dari botol-botol ditumpahkan. Sampai gang-gang di kota Madinah itu menebarkan aroma alkohol yang sangat menyengat. Mereka tidak menunda-nunda dulu. Mereka tidak pura-pura tidak mendengar biar bisa tetap minum. Enggak, langsung dibuang seluruhnya. Ketika ada orang yang menyebarkan wahyu dari Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan khamr sudah diharamkan, khamr sudah diharamkan. Padahal keburukan khamr sudah diketahui sejak lama. Kenapa oleh Nabi tidak dilarang? Menunggu instruksi, perintah, wahyu dari Allah untuk melarangnya. Dan baik judi, khamr, ataupun riba atau yang sejenisnya tidak langsung dilarang karena tidak termasuk ke dalam perbuatan syirik besar. Hanya maksiat. Makanya menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini syirik kecil, bukanlah syirik besar. Makanya oleh Nabi SAW dibiarkan terlebih dahulu sampai turunnya wahyu. Dan ini menunjukkan perkataan Nabi yamna'uni kada wa kada an anhaakum, ya. Aku terhalang oleh ini untuk melarang kalian, menunjukkan bahwa berkata Masya Allah wa syi'ta itu termasuk syirik kecil dan syirik besar. Karena seandainya syirik besar, maka tidak ada yang bisa menghalangi Nabi SAW untuk mengingkarinya apapun resikonya. Seperti di Mekah, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan masih sangat lemah, dalam keadaan belum memiliki pendukung yang kuat, Nabi SAW sudah mengingkari perbuatan syirik besar, penyembahan terhadap berhala dan yang sejenisnya, sekalipun resikonya kita tahu sendiri dalam sejarah Nabi SAW. Jadi mengatakan Masya Allah wa syi'ta itu syirik kecil. Tapi jangan tertipu oleh istilah kecil. Syirik kecil berarti dosanya kecil. Enggak. Kecil-kecil syirik lebih besar daripada dosa besar. Ghibah. Dosa besar apa kecil? Besar. Karena apa? Karena dilarang oleh Al-Quran. Karena disiapkan azab pedih baik di alam kubur apalagi di akhirat. Kenapa ghibah itu termasuk dosa besar? Karena menyinggung kehormatan orang. Merampas hak sesama manusia. Hanya satu orang yang kita ghibahi, dosanya besar. Kalau syirik yang dirampas itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih besar kesalahannya, merampas hak Allah atau merampas hak makhluk? Merampas hak Allah jauh lebih besar dosanya daripada merampas hak makhluk.
Oleh karena itu sekalipun syirik itu diistilahkan dengan syirik kecil, dosanya bisa lebih besar daripada dosa kemaksiatan. Oleh karena itulah maka jangan tertipu dengan istilah kecil dalam istilah syirik, karena dosanya ternyata sangat besar. Ancamannya jelas neraka. Baik syirik kecil itu berupa mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atau syirik kecil itu riya di dalam beribadah, atau takabur, ujub dan yang sejenisnya. Allah berfirman tuh ya dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin, wail bagi orang yang salat. Wail itu lembah di dalam dasar neraka jahanam. Bagi yang salat yang bagaimana? Salah satunya walladzina hum yuraun, orang-orang yang ria dalam salatnya. Ria itu apa? Syirik kecil tadi. Salat ibadah yang agung, niatnya ria, Allah balas dengan wail. Dan wail adalah azab yang dahsyat, lembah dalam neraka jahanam, bayangkan. Oleh karena itulah maka jangan dianggap remeh syirik kecil. Walaupun ada istilah kecilnya, tapi dosanya sangat besar. Istilah syirik kecil hanya untuk membedakan apakah perbuatan syirik itu mengeluarkan pelakunya dari Islam ataukah tidak. Dianggap murtad ataukah tidak. Kalau syirik besar ya menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang terjerumus ke dalam dosa besar. Inilah pelajaran keempat. Pelajaran kelima. Annar ru'yata salihata min aqsamil wahyi. Bahwa mimpi yang benar itu termasuk salah satu bagian dari wahyu. Kenapa pelajaran ini diambil? Karena hadis terakhir dari Ibnu Majah tadi diterima dari Tufail. Tufail bermimpi. Mimpi bertemu dengan orang Yahudi. Lalu dialog. Kata Tufail dalam mimpinya ke orang Yahudi, kalian tuh kaum yang hebat seandainya kalian tidak berkata Uzair anak Allah. Kata Yahudi, kalian juga kaum yang hebat seandainya kalian tidak berkata Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini adalah mimpi ini. Mimpi yang benar termasuk bagian dari wahyu. Sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, ar-ru'yatus salihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Bahwa mimpi yang benar adalah salah satu di antara 46 bagian dari kenabian. 46 oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan menyebut angka yang pasti 46 bagian. Ada 46 bagian dari kenabian. Salah satunya adalah mimpi yang benar. Kenapa demikian? Karena ya sesuai dengan realita yang teralami oleh Nabi SAW ketika menerima wahyu. Awal wahyu yang turun di bulan Rabiul Awal sampai Ramadan, ya selama 6 bulan itu melalui mimpi. Rabiul Awal ke Ramadan itu berapa bulan? 6 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rajab, Sya'ban, Rajab dan Sya'ban. Setelah itu Ramadan. Jadi dari Rabiul Awal ke Ramadan itu 6 bulan. Ya, dari Rabiul Awal kita hitung Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. 6 bulan. Dan apabila kita menghitung seluruh waktu turunnya wahyu. Wahyu turun selama
23 tahun 6 bulan. 23 6 bulan. Maka kita akan dapati 6 bulan itu sama dengan 1/46 bagian. Hitung sendirilah, malas. Kotret engke di rumah, ya. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Mimpi yang baik itu mimpi yang jelas dan memberikan kebahagiaan kepada pelakunya, kepada orang yang mimpinya. Adapun mimpi tersebut kalau berefek buruk, berarti mimpi buruk, maka tentu saja itu bukanlah dari Allah Azza wa Jalla. Itu dari syaitan. Sebagaimana dikisahkan bahwa seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, inni ra'aitu ra'si qad qutiya. Wa inni ja'altu ashtaddu wara'ahu sa'ya." Wahai Rasulullah, aku bermimpi kepala aku lepas dari badanku, menggelinding. Aku kejar dia dari belakang, nggak dapat. Bayangkan mimpi apa? Kepalanya lepas, menggelinding ke sana lalu dikejar, nggak dapat. Di stop langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "La tuhadditsin nas bitala'ubi syaitani bika fi manamik." Jangan kamu ceritakan ke orang-orang main-main setan kepadamu dalam mimpimu. Itu kamu dipermainkan oleh setan melalui mimpi. Jangan kamu ceritakan ini ke orang-orang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Jabir radhiyallahu an. Oleh karena itu umumnya mimpi yang buruk, yang tidak disukai, yang membuat kita sedih, stres, atau malah menimbulkan sakit, maka itu semua dari setan. Dalam rangka apa? Memberikan kesedihan kepada orang yang bermimpi. Dan membuat orang sedih termasuk salah satu target setan dalam menggoda manusia. Salah satu di antara batu loncatan yang dilakukan oleh setan untuk menjerumuskan manusia lebih parah lagi dibanding kesedihan itu sendiri. Coba perhatikan Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang-orang yang beriman itu sedih. Setan mentargetkan godaannya, salah satu targetnya itu agar orang beriman sedih. Setelah sedih, lebih mudah lagi untuk menggoda dengan godaan yang lebih membahayakan, lebih membinasakan. Ketika sedih nggak semangat. Ketika sedih itu mudah terpengaruhi. Ketika sedih itu mudah stres. Ketika stres begitu, setan datang gitu ya. Kita senang-senang aja, happy-happy biar masalah hilang yuk. Kita nyekek botol yuk. Kan gitu ya. Akhirnya iyalah, sementara hilang gitu, sementara liar, kita hilangkan dulu masalah itu dalam pikiran kita. Akhirnya pergi dia ke tempat maksiat. Atau datang, kalau kamu ingin happy, hilang kesedihan, datang tuh ke dukun yang sakti mandraguna, weruh sadurung winarah. Pasti ada solusinya. Gratis lagi. Nah, akhirnya terbawa oleh bisikan setan. Digoda dengan lebih mudah untuk dijerumuskan ke dalam kemaksiatan yang jauh lebih dahsyat daripada kesedihan itu sendiri. Karena kesedihan ini buruk, maka kesedihan itu dilarang menurut Al-Quran. Al-Quran menyatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, jangan bersedih. Tapi
Padahal kalian paling tinggi apabila kalian orang-orang yang beriman. Makanya karena kesedihan itu buruk, Nabi SAW selalu berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada ham dan hazan. Ham dan hazan itu dua perasaan yang sama, yaitu ketidaknyamanan hati tapi penyebabnya yang berbeda. Kalau ham adalah ketidaknyamanan hati tentang ketidakpastian nasib dia di masa yang akan datang. Bagaimana nanti? Bagaimana esok lusa? Belum tentu kita bisa happy, bisa bahagia, bisa keluar dari penderitaan. Ham. Kalau hazan terhadap kejadian masa lalu yang membuat kita sedih. Ingat kepada hal yang menyedihkan, kepada orang tua yang sudah meninggal, orang yang kita cintai yang sudah meninggal, kepada hinaan-hinaan orang yang masih selalu terngiang-ngiang dalam telinga kita, terbayang dalam pikiran kita, terasa oleh hati kita. Kejadian setahun 2 tahun yang lalu masih diingat-ingat, sedih. Kebawa-bawa di dalam sholat, yang harusnya sholat itu menghayati bacaan, malah mengingat-ingat masa lalu yang menyedihkan. Ini termasuk tala'um bisyaitan. Apa yang dilakukan oleh setan untuk mempermainkan kita, maka nggak boleh. Termasuk mimpi, mimpi buruk. Salah satu tujuannya untuk membuat kita sedih, stres. Setelah sedih atau stres, setan lebih leluasa lagi menggoda kita. Makanya Nabi SAW memberikan petunjuk kepada orang yang bermimpi dengan mimpi yang buruk. Meludahlah ke kiri 3 kali. Atau meniuplah ke kiri 3 kali. Ya. Kemudian membaca doa berlindung. Doanya Allah, a'udzu billahi min syarri syaitan wa syarri ma ra'ait. Doanya boleh antum catat. Doanya boleh antum hafalkan. Karena mungkin kita sering bermimpi buruk. Doanya Allahumma doanya a'udzu billahi min syarri syaitan wa syarri ma ra'aitu. A'udzu, aku berlindung billah kepada Allah, min syarri syaitan, dari kejahatan setan, wa min syarri ma ra'aitu, dan dari kejahatan mimpiku, apa yang aku lihat di dalam mimpi. Lalu setelah itu ubah posisi tidur. Kalau itu pakai bantal, balikan bantalnya. Maka insya Allah yang pertama, ya, mimpi buruknya tidak akan berlanjut. Ya. Yang kedua, tidak akan membahayakan kita. Dan jangan diceritakan mimpi buruk tersebut kepada siapapun. Selama itu buruk, walaupun ke orang terdekat kita sendiri, ke istri kita, ke suami kita, ke sahabat dekat kita. Tapi kalau umpamanya kita bermimpi buruk, lalu kita bangun karena mimpi buruk tadi, lalu kita coba ngabiri-girik, serem. Lalu tidur lagi, dijamin itu mimpi buruk berlanjut, bahkan bisa lebih parah daripada sebelumnya. Jangan ngabiri-girik sampai serem, ya. Maka lakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Meludahlah ke kiri 3 kali. Atau meniup, kalau itu di dalam kamar yang ada kasurnya. Meniup ke kiri 3 kali. Lalu berdoa, a'udzu billahi min syarri syaitan wa min syarri ma ra'ait. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan kejahatan mimpi yang aku lihat. Lalu ubah posisi. Maka dijamin insya Allah mimpi buruknya tidak akan berlanjut. Dan setan yang masuk ke dalam mimpi kita akan menjauhi kita. Dan insya Allah tidak akan menimbulkan madarat apa-apa. Dan jangan diceritakan kepada siapapun. Cukup antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kelima. Keenam, terakhir. Kadang mimpi bisa menjadi penyebab disyariatkannya suatu hukum. Contoh, apa yang dialami oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mimpi apa Ibrahim? Mimpi menyembelih Ismail alaihi salatu wassalam.
Yang kemudian dari peristiwa mimpi itu lahir syariat kurban, menyembelih. Tapi bukan menyembelih anak, tapi menyembelih seekor kambing yang besar semampu kita. Contoh lain di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Zaid bermimpi azan. Ketika dulu azan belum disyariatkan, orang-orang Yahudi memakai trompet untuk menandakan datangnya waktu ibadah. Orang-orang Nasrani dengan lonceng. Ya, para sahabat ada yang mengusulkan pakai lonceng aja kayak orang Nasrani. Ada yang mengusulkan pakai trompet aja. Ada yang mengusulkan pakai tambur saja gitu ya. Sampai semuanya ditolak. Mungkin kalau sekarang ada yang mengusulkan pakai beduk dan kohkol. Tahu kohkol? Kohkol bahasa Indonesia apa? Kentongan. Semuanya ditolak oleh Nabi alaihissalatu. Sampai Abdullah bin Zaid bermimpi. Bermimpi ada orang yang mengajarkan azan. Mimpinya lalu diceritakan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Innaha ru'ya haq. Sesungguhnya mimpi itu adalah mimpi yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Imam Ibnu Majah juga dalam kitab Sunannya, dan Imam An-Nawawi menukil hadis ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Lalu beliau berkata, rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dari mimpi Abdullah bin Zaid tadi lahir syariat azan yang dikukuhkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum beberapa faidah yang bisa kita ambil dari bab ini. Saya pikir cukup sore ini sampai di sini, dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Abdul Ghaffar di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf mau bertanya, siapakah yang dimaksud dengan Uzair dan mengapa orang-orang Yahudi sampai menganggap Uzair tersebut sebagai anak Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Iya, barakallahu fiik kepada akhwat yang bertanya tadi. Iya, siapa yang dimaksud dengan Uzair? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kitab Al-Qaul Mufid. Uzair huwa rajulun salihun idda'al yahudu annahu ibnullah. Wa hadza min kadhibihim wa huwa kufrun sharihun. Uzair itu salah satu orang yang soleh, lalu oleh orang Yahudi diklaim sebagai anak Allah. Dan ini sebuah kedustaan mereka, sebuah kekufuran yang nyata-nyata kufurnya, yang jelas, yang gamblang. Sama dengan orang-orang Nasara yang menganggap Isa adalah putra Allah Azza wa Jalla. Hanya ini Uzair adalah putra Allah. Nah, Uzairnya sendiri tidak boleh dicela, sebagaimana tidak boleh dicelanya Nabi Isa, walaupun mereka disembah karena pasti mereka tidak ridho. Nabi Isa orang soleh, bukan hanya soleh tapi seorang nabi. Uzair bukanlah nabi, tapi beliau orang yang soleh. Karena kesolehannya sampai efek bagusnya berbekas kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Lalu lama-lama diklaim sebagai putra Allah Azza wa Jalla. Seperti itu juga Latta dan Uzza. Ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh pada zaman dahulu. Setelah kematiannya, lalu dibuatkanlah patung untuk mengingat-ingat. Awalnya bukan untuk disembah,
Tapi untuk mengingat jasa besarnya dalam memberikan wejangan nasihat yang berharga, tapi generasi berikutnya kemudian setan datang menyatakan bahwa ayah kalian, kakek nenek kalian menyembah kepada Lata dan Uzza ini, sembahlah oleh kalian, lalu disembahlah. Jadi Latanya, Uzzanya, Uzairnya, Isanya itu semua adalah orang-orang soleh yang layak untuk dimuliakan. Akan tetapi Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrikin Arab melakukan tindak kultus yang berlebihan sampai mempertuhankan, bahkan menganggap itu adalah anak Allah Azza wa Jalla. Isa dan Uzair dianggap anak Allah, adapun Lata dan Uzza tidak dianggap anak Allah, tapi mereka disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian sebelum kami bacakan kembali pesan singkat yang masuk, kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Afifah di Aceh. Umu Afifah, Aceh. Tafadholi. Mau tanya Ustaz. Nah. Jadi ada di sini di Aceh ini mengajak kami dakwah ke Pakistan selama 3 bulan Ustaz. Jadi apakah itu benar Ustaz? Saya tanya kenapa ke Pakistan? Katanya karena di Pakistan sudah hidup sunnah, tapi di Arab banyak fitnah. Apakah itu benar Ustaz? Mohon jawaban dari Bapak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Silakan. Iya. Ibu di Aceh, barakallahu fiik. Ada orang dakwah ke Pakistan. Katanya kalau di Pakistan aman, kalau di Saudi banyak fitnah gitu ya? Ya, barusan pertanyaannya. Ini antara alasan dan tujuan ini bertolak belakang. Katanya di Pakistan aman, lalu dakwah ke sana. Di Saudi penuh fitnah, makanya tidak dakwah. Mestinya dakwah itu di tempat yang penuh fitnah, penuh penyimpangan, dakwah ke sana. Kalau orang-orang Pakistan soleh-soleh semua, ngapain dakwah ke sana? Dakwahilah satu lingkungan yang masih banyak penyimpangannya. Itu kalau dianggap Pakistan lebih aman daripada Saudi, ya. Itu pertama. Kedua, apa betul bahwa di Saudi penuh fitnah? Kalau di Saudi ada fitnah dan banyak, iya kita tidak mengingkarinya dari banyak segi. Fitnah apa saja? Fitnah penyimpangan dalam pemahaman, iya ada. Syiah ada nggak di sana? Ada. Komunitasnya ada. Tapi minoritas. Ada nggak sufinya? Ada. Ada nggak orang-orang yang aklaninya seperti Jil di sini? Ada. Penyimpangan ada. Fitnah ada. Maksiat ada nggak? Ada. Tapi paling sedikit dibanding di belahan bumi manapun di dunia ini. Dibanding Indonesia jauh lebih banyak fitnah di Indonesia. Di sana banyak para ulama, di sini tidak. Di sana kalau azan itu penuh masjid-masjid itu. Sampai sholat pun di jalan-jalan. Di sini satu saf pun tidak penuh. Kalau di sana ada yang umpamanya terang-terangan mabuk, terang-terangan judi gitu ya. Terang-terangan wanita di Mekah, di Madinah membuka aurat. Oh pasti itu ditangkap. Pasti dihukum. Kalau ada orang ketahuan berzina di sana dirajam. Kalau ada orang ketahuan mabuk di sana didera. Kalau ada ketahuan untuk nyolong di sana dipotong tangannya. Kalau di sini gimana? Bebas. Ya. Orang yang berzina asal suka sama suka tidak terkena hukuman apapun. Orang yang mabuk asal pada tempatnya atau kadang-kadang di luar oge asal tidak mengganggu gitu ya, dibiarkan dan seterusnya. Kalau fitnah di sana ada, ya pasti tidak ada yang aman 100%. Tapi itu paling sedikit dibanding di negara manapun termasuk di Pakistan. Di Pakistan penyimpangannya jauh lebih banyak.
Ada nggak ulama dari Pakistan yang dikenal? Ada 1-2. Tapi kalau saya tanya sebut satu saja ulama Pakistan yang Anda kenal, belum tentu ada yang bisa menyebutkan. Ya, coba sebutkan satu saja atau 10 ulama di Saudi yang bisa Anda sebutkan. Kita bisa sebut lebih dari 10 orang. Oleh karena itulah, kalau di sana di Saudi ada fitnah, iya tentu saja, tapi jauh lebih sedikit dibanding di Pakistan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang datang ke Pakistan, diistilahkannya IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Mereka berkeyakinan pergi ke IPB jauh lebih mulia daripada ke Mekah untuk haji dan umrah. Ini keyakinan yang batil. Hanya karena beranggapan di Saudi penuh fitnah. Seandainya benar di sana penuh fitnah, maka tetap haji dan umrah itu jauh lebih utama dibandingkan pergi ke manapun termasuk ke Pakistan. Oleh karena itulah maka ketetapan syariat kau bisa dirubah hanya karena situasi yang berbeda. Nggak bisa seperti itu, ya. Oleh karena itu sekali lagi, fitnah yang ada di Saudi, penyimpangan yang ada di Saudi jauh lebih sedikit dibanding negara manapun di dunia ini, di alam jagat raya ini. Dan itu tempat yang paling aman untuk segala segi. Aman dari pencurian, ya. 1 kali 2 pencurian ada, tapi jauh lebih kecil. Aman dari kejahatan, 1-2 kejahatan pasti ada, tapi jauh lebih kecil dibanding negeri manapun. 1-2 pemahaman ada yang menyimpang, tapi jauh lebih sedikit, lebih tereliminir dibanding di tempat-tempat yang lainnya. Oleh karena itulah, maka kepergian kita ke Saudi untuk belajar, untuk haji, untuk umrah tetap tidak bisa dibandingkan dengan bepergian ke Pakistan ataupun ke tempat yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Alhamdulillah, barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Pertanyaan dari pesan singkat, ada seorang ikhwah yang bertanya. Kita bacakan, Ustadz. Assalamualaikum. Yang menerima wahyu adalah Nabi dan Rasul dari mimpi-mimpi mereka. Namun syariat azan datang dari mimpi salah seorang dari sahabat, Ustadz. Mohon dijelaskan yang demikian ini. Iya. Wahyu turun salah satunya melalui mimpi langsung kepada para nabi. Bagaimana dengan syariat azan? Juga dengan syariat dilarangnya mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ya. Tentu saja mimpi itu hanya salah satu jalan. Adapun ketetapan wahyunya berasal dari Rasul SAW bahwa azan jadi syariat dengan lafaz seperti itu ditetapkannya bukan oleh Abdullah bin Zaid yang mimpi, bukan. Ditetapkannya oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Dan beliau menetapkan itu sebagai syariat mimpi berdasarkan instruksi dari Allah. Karena Nabi tidak mungkin menetapkan itu sebagai syariat tanpa instruksi dari Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diucapkannya wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Termasuk syariat azan melalui mimpi Abdullah bin Zaid tadi. Itu hanya masukan. Oh, lalu setelah ada masukan itu, Nabi memperoleh wahyu dari Allah bahwa itulah syariat azan. Seperti juga mimpi Tufail, saudaranya Aisyah. Yang mimpi dikritik oleh orang Yahudi. Kalian makhluk atau kaum yang hebat. Hanya sayang kalian menyatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini mimpi seorang sahabat. Disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi yang menetapkan syariat terlarangnya itu. Dan kita yakini Nabi menetapkan syariat terlarangnya mengatakan Masya Allah wa syi'ta itu berdasarkan wahyu Allah. Berdasarkan keumuman ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW yang menyatakan utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Quran sebagai wahyu dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu hadis. Ketika ada seorang sahabat yang selalu menulis, Amr bin As radhiyallahu anhu menulis apa yang dikatakan oleh Nabi SAW,
Orang-orang berkata, jangan tulis. Kadang Nabi berkata dalam keadaan marah, dalam keadaan lalai bagaimana? Nanti keliru. Lalu orang ini bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya aku menuliskan apa saja yang engkau katakan. Tapi kadang-kadang engkau berkata dalam keadaan marah. Kalau engkau dalam keadaan marah, boleh nggak aku tuliskan? Apa kata Nabi SAW? Uktub wa ma kharaja minhu illal haq. Tulis oleh kamu, tidak akan keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Walaupun dalam keadaan marah. Oleh karena itulah beliau terbimbing maksum di dalam menyampaikan syariat, tidak akan terjadi kesalahan atau kekeliruan. Itulah kemaksuman beliau dari aspek itu, dari aspek menyampaikan syariat. Oleh karena itulah maka ketika beliau menetapkan inilah syariat azan yang diawali oleh informasi mimpinya Abdullah bin Zaid. Yang tadi syariat terlarangnya mengatakan Masya Allah wa syita diawali oleh mimpinya Tufail, saudaranya Aisyah, yang menetapkannya Nabi, bukan sahabat-sahabat ini. Oleh karena yang menetapkannya Nabi SAW, dan Nabi pasti menetapkan itu berdasarkan wahyu, maka itu menjadi ketetapan wahyu. Cuma peran dua orang sahabat yang mimpi tadi menunjukkan keutamaan mereka karena punya andil terhadap ketetapan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan satu pertanyaan lagi. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Ya, kita angkat. Halo. Silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Mau nanya, Ustaz. Nah. Apakah dibenarkan jika selesai salat fardu kita berzikir seperti membaca Al-Fatihah, membaca Nas dan bertasbih dan ada doanya sama-sama? Apakah dibenarkan, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, silakan, Ustaz. Taib. Oh, ya. Barakallahu fiik. Bapak yang tidak menyebut namanya tadi, ketika kita beres sholat, lakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi SAW selesai sholat, selesai salam ke kanan dan salam ke kiri, beliau langsung istighfar 3 kali dengan lafaz astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tanpa hal azim, tanpa dilanjutkan dengan sayyidul istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi mencontohkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Lalu kita menambah dengan tambahan yang tidak beliau ajarkan. Mana yang lebih baik? Yang diajarkan oleh Nabi atau yang kita tambah-tambahkan? Tentu saja yang diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW bersabda, fa inna khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba lihat ketika Nabi salat tahajud itu tidur dulu, lalu malam bangun. Siangnya kadang saum, kadang tidak. Lalu beliau punya berapa istri? Wa kana fi mihnati ahli. Beliau suka bantu-bantu istrinya. 3 orang sahabat ingin lebih baik. Saya akan sholat semalaman. Sholat apa? Tahajud. Tahajud disyariatkan enggak? Disyariatkan. Saya akan saum tiap hari. Enggak saum. Saum apa? Sunnat. Saum sunnat disyariatkan enggak? Disyariatkan. Yang ketiga menyatakan saya akan nikah. Fokus ibadah. Fokus ibadah disyariatkan enggak? Disyariatkan. Jadi tahajud, saum sunnah, dan fokus ibadah disyariatkan. Tapi karena dilaksanakan secara berlebih dari contoh, salat semalaman, saum tiap hari, dan tidak menikah, oleh Nabi SAW tidak diaku sebagai umatnya. Demi Allah, aku lebih takwa, lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku salat, aku pun tidur. Aku saum, aku pun buka, dan aku menikahi berapa wanita. Lalu Nabi SAW menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan, tidak suka kepada sunnahku ini, maka dia bukan umatku.
Demikian juga kalau Nabi mengajarkan astagfirullah, 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 sudah sampai sana. Jangan ditambah pakai hal azim sampai alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Jadi istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalil ikram. Ada orang menambahkan fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalil ikram. Itu digabungkan, padahal fahaina rabbana bisalam itu doa ketika melihat Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Sudah, ini ingin lengkap, digabunglah dari sana dimasukkan ke sini jadi tambah lengkap. Dia berisiat menambah dan merubah syariat. Tentu saja itu buruk. Lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah istighfar, kemudian Allahumma antas salam, lalu ada beberapa doa. Nanti di akhir ya membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas serta ayat kursi. Ya, itu disyariatkan. Adapun membaca Al-Fatihah ba'da salat, ketika wirid, maka tidak ada nas hadis tentang hal itu. Kita di sini sudah membahas kitab Bulughul Maram, pas zikir-zikir ba'da salat, kita hadisnya sudah kita terangkan. Tak ada satupun hadis yang menyatakan bahwa Nabi selesai membaca Al-Fatihah ba'da salat. Tapi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi, iya itu ada syariatnya. Demikian Pak. Cukup sampai di sini. Sebentar lagi kita masuki sholat maghrib. Insyaallah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.